para hadirin hadirat, kula niki hanya senengane guyon nggih, ampun hati-hati. Saya suka ngaji orang Sunda. Orang Sunda itu di stasiun Cirebon lama nunggu di depan WC kakus. Dibuka, orangnya keluar dari dalam sambil masang celananya keluar. Lah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah. Gitu. Si Jawanya salah paham. Oh, atos mencret toh. Saya pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden, Fahad itu Saudi Arabia, Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, ya, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan dia baca. Ya, jadi di sana itu no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk dari depan. Boleh dari sana satu jurusan. Kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia nggak ngerti bahasa Arab sekarang. Orang sini. Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Dari situ kok mamnu dukhul dilarang dukhul. Orang sini keterlaluan. Loh kenapa? Masa begitu kok di jalan? Raja Fahad ngoyo kepingkel-pingkel. Setelah sampai kembali di Jakarta, seminggu kemudian saya dapat surat dari seorang warga negara Saudi Arabia. Terima kasih Anda telah membuka mulutnya raja kami. Semenjak jadi raja tidak pernah buka mulut itu. Ini modalnya orang ngaji kelilingnya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini, enggak boleh obrak-obrak itu tuh. Itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. Wah, ada yang begitu, mantan dan ramil suruh khutbah, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Awas kalau tidak. Pakai awas baru. Lah itu baru khutbahnya sana itu. Ya. Wonten turis asing teng hotel Simpang lho celake Grahadi teng Surabaya, mudhun tanglet kalih tukang becake tiyang Jombang. How much to the zoo? Berapa ke kebun binatang? Jawab tukang becake wong Jombang, 500 kombak kambek. 500 budal mulih. Enek kombak kambek. Lah terus Bung Karno mendesakan berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarine Cina nggih bejo kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa?
tanah gali-gali keluar air kata sumuk. Nggih sih tanah niku lek dikedhuki mana matu banyune sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap namanya sumuk. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas katanya sumuk semut. Nggih men bareng panas nggih kipasan panas rek ngoten ya panas kipas kata sumuk panci sumuk temen. Enten tiang Madura sekolah teng Australia belajar kimia. Nah kimianya anggar nulis rumusannya teng bor ngoten pun mesti anggar bener mesti luluse. Mboten kathik ngerti bahasa Inggris sing jeru nggih. Bahasa Inggris carane dheke niku lulus mergi rumus-rumus mawon. Bareng pun mantun doktor kimia ngurus tikete teng universitas njaluk mulih. Jarine pegawai universitas, "When will you go back to your country?" Kapan kau natene mulai nang negaramu? Jawabnya nopo? Cara Inggris tapi cara Inggris dheke. Mun tak mande ya Tuesday. Enek mone bareng ya. Enek kapane gak Senin ya Selasa. Adil tok ndak pakai makmur negara komunis. Makmur tok ndak pakai keadilan negara kapitalis. Lah Indonesia ini mabaina wabaina. Nah itu ya begini ya ndak begitu, tapi separuh lah. Nah, ya dulu ini bapak-bapak yang beragama lain perlu saya ceritakan bahwa saya dulu itu kalau pidato wong beling ya lalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam. Juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Jadi bukan sekuler, bukan teokratis. Artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Ya, kula niku kadang-kadang guyon senengane. Pak Harto wonge serius. Nate siam-siam bulan puasa pertama setelah dilengserkan niku kula diundang buka ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah mriku mantun buka dijak niku napa namine jamaah maghrib mantun ngoten niku minum teh. Wah terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Oh enggak Pak, saya sebentar lagi keluar ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh. Nah itu perlu dijelaskan ini. Jelaskan kenapa? Loh Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot itu pantes saya gak tahu runtunya. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini. Dia diandaikan mimpin terawih kan? Oh iya, memang ditahan supaya mimpin terawih. Lah iya. Terawihnya itu loh Pak, cara NU lawas tah cara NU nyar. Bingung Pak Harto. Loh, cara NU lama, cara NU baru gimana? Cara NU lama, terawih itu 23 rakaat. Nggih tambetan? Nggih, kabeh tembung-tembung yang NU ngoten. Nah, terus Pak Harto takok, lah cara NU baru gimana? Cara NU baru Pak, diskon 60%. Lho sakniki lak kata sing terawih 11 rakaat e. Lah niku swidak persen. Nah niku anu napa 11 rakaat niku 40%. Dadi napa diskone luwih kathah lah gampangane. Nggih. Nah 22%, 22 rakaat. Oh Pak Harto ngoyu kepingkel-pingkel. Ampun kula tilar. Wangsul terus Mbak Tutut kula badhe mlebet montor. Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah Mbak.
di elek-elek ngono ya cake presidene dhewe ya. Nggih, kula bejone teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng montor kula terusaken panci elek. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Lu alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan yang situ. Bukan karena apa-apa. Maknani bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur kayak baru zaman dulu dari Gupeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh gitu. Kalau kencing yang jauh sana, kita kan paham itu ya di WC gitu kan. Tapi orang itu lain pahamnya, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Loh, kok kadar jauh itu loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu. Padahal barangnya sama atau yang diomongkan, tapi lain beda itu. Berbeda-beda penafsiran. Ada orang sarang ke pantai utara Jawa Tengah itu punya anak dipondokkan di Mekah zaman dulu. Dia juragan perahu, untuk memondokkan anaknya tiap tahun dia jual perahunya. 5 tahun anaknya pulang karena bapaknya gantian perahu. Lah begitu pulang disuruh khutbah Jumat. Alhamdulillah, biasa ini Muhammadiyah ini. Si cidok gitu tuh. Alhamdulillah, NU ini loro. Alhamdulillah, lah kok telu. Alhamdulillah 4, bingung dia orang tuanya. Alhamdulillah 5, bangkit bapaknya bangun. Kurang ajar, perahu 5 kamu tuker. Alhamdulillah 5. Nah, tapi enten yang ujung Pangkah numpak bis wong telu nggih. Munggah bis tumpuk semerapa bis tumpuk. Nika nggih. Ngandap kebak jari kondekture, di atas saja Pak, duduk di atas sana. Lenggah teng dhuwur. Bareng bisa melampah mau ayu mudun, jari kondektur lho Pak di atas. Jarine wong ujung Pangkah. Jawabin apa? Di atas jalan ndak ada supirnya. Orang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak lulus di Al-Azhar, itu salah. Salah. Tanyakan Kiai Sanusi. Salah. Dia memang tidak kuliah. Gimana? Clear. Jadi itu ceritanya. Sejak saya datang, ini kan saya datang setelah Om Sanusi sama Gus Dur. Saya datang belakangan. Saya melarat belum dapat beasiswa, yang nyeplok nondok ya Gus Dur. Dia itu lihat saya terus seneng gitu aja. Jadi dia selama ini nggak kuliah. Begitu saya datang, terus tanya sama saya, sampean kuliah di mana? Saya ini yang baru dibuka ini, namanya Al-Qismul Ali Dirasatil Islamiyah wal Arabiyah. Nah dia tidak tanya, tidak apa. Kenapa kamu milih itu? Enggak. Ya udah aku ikut, gitu. Ini kok ikut ini. Begitu masuk, lihat mata pelajarannya. Loh ini kan pelajaran kita di pesantren-pesantren ini.
Lu memang saya milih yang saya tahu, saya bilang gitu. Saya enggak pernah sekolah selamanya. Saya itu kan enggak pernah sekolah, Gus. Saya tahunya pesantren. Jadi saya cari fakultas mana yang kira-kira enggak ada pelajaran yang sekolahan, yang pesantrenan semua. Bangsane tafsir, tauhid, bangsane gitu itu. Ya kata Gus Dur, "Ah ini kan entek-entek umur itu." Gus Dur cerita banyak soal hal-hal yang lucu tentang kekuasaan. Nah, kalau kayak beginian mau Natalan gitu kan dia telepon saya tuh, "Selamat Natal." Saya bilang, "Gus Dur, saya beragama tidak serius." Dia jawab, "Saya juga ngucapinnya nggak serius." Karena di hadapan Romo, saya tidak tahan, terpaksa menceritakan yang ini belakangan ini sebagai penutup. Beberapa bulan sebelum wafatnya, Istri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota, kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Pir, berhenti. Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir." Umurnya 84 tahun. Jalan saja setengah mati, nyetir 2 menit masuk Solokan. Polisi datang, urusi semuanya beres, ya tidak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya, "Dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan." "Siapa?" "Presiden." "Bukan." "Wakil presiden?" "Bukan." "Menteri?" "Bukan." "Senator?" "Bukan." "Gubernur?" "Bukan." "Wali kota?" "Bukan." "Siapa?" "Nggak tahu, supirnya saja Paus." Sing diurusi kita malah supir sih nak buri. Ini kalau disuruh nutup itu bingung ya. Kenapa? Karena NU itu dulu miliknya kan wabillahi taufik wal hidayah. Sekarang dipinjam Golkar. Susah setengah mati saya ini. Ahmad Abdul Hamid almarhum dari Kendal itu mencarikan gantinya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekarang di mana-mana wong NU begitu. Tapi saya ini cengkal, saya tidak mau gitu ya. Tambah ya lah wis. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.